Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mengganti bearing kipas angin dinding ini. Setelah saya cek masih normal dinamonya, hanya saja putarannya seret. Jadi kita akan mencoba mengganti bushingnya menggunakan bearing. Nah, ini dia bearing yang saya gunakan, bearing 608. Karena sedikit seret, kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas halus. Dan juga kita berikan sedikit pelumas agar si bearing mudah masuk ke dalam si as. Oke, sudah masuk. Kita siapkan juga untuk dudukannya menggunakan paralon, pipa paralon ukuran 3/4. Kita lem sedikit ya agar tidak berubah. Ya, buat Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan juga jangan lupa di like videonya jika Anda suka, dan juga di share tentunya. Nah, untuk bagian depan di sini sudah menempel, saatnya kita beralih ke bagian belakang. Nah, rata-rata untuk kipas angin dinding itu bagian belakangnya dia menggunakan dinamo swing ataupun dinamo untuk putaran arah kiri kanannya. Dia tidak menggunakan gearbox, dia menggunakan dinamo swing. Artinya aman juga ya jika kita menggunakan bearingnya di luar seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari titik tengahnya lagi karena posisi as ini sudah center ya. Nah, setelah lemnya sudah mengeras, saatnya kita bongkar saja dinamo ini. Kita akan melepaskan bushingnya karena kita sudah tidak menggunakan bushingnya lagi. Kita lepas pelan-pelan. Kita akan buka cover bushingnya. Kita lepas bearingnya juga. Tadi terkena lem ya, dia sedikit menempel. Bushingnya jangan dibuang, nanti akan kita gunakan sebagai pengganjal si as ya, karena terlalu jauh jarak si asnya. Bagian depan yang sudah parah sekali. Jadi kerusakan pada kipas sebagian besar penyebabnya pada bushing yang kotor ataupun seret. Jadi jika kipas kita seret, pasti bushingnya. Oke, nanti bagian depan seperti ini, dan bagian belakang karena dia tidak menggunakan gearbox, maka akan saya tutup saja menggunakan penutup bushing tadi ya, seperti ini. Bagian depannya jika saya menggunakan penutup bushing juga, nanti dia akan mentok ke bodi kipas ini. Jadi tidak akan saya gunakan. Nanti begini saja. Nah, ini juga sudah pas ya. Nanti kita menggunakan baut yang agak panjang agar dia bisa menggigit ataupun kencang. Oke, kita kencangkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya kencangkan ya bagian belakangnya. Nah, untuk bagian depan karena kita tidak menggunakan penutup bushingnya, jadi kita kuatkan dengan menggunakan lem Dexton. Di sini sudah saya campur
perbandingannya 1:1. Saatnya kita lem saja sekelilingnya. Di sini saya menggunakan secukupnya saja. Jadi jika Anda ingin lebih kuat, lebih banyak, lebih baik dan lebih kuat ya tentunya. Oke, setelah merata seperti ini tinggal kita diamkan sampai mengering. Nah, ini dia sudah mengering. Artinya si paralon ini sudah kuat ya menempel di bodi kipas. Nah, ini ada permasalahan sedikit. Untuk as bagian belakang dia tidak nyampe ya, dia kurang keluar. Jadi mau tidak mau akan kita ketok sedikit. Di sini saya menggunakan paralon seperti ini, nanti akan saya ketok menggunakan palu agar lebih panjang ke belakangnya. Nah, ini dia sudah saya ketok ya tadi menggunakan palu. Bisa dilihat ya selisihnya, dia sedikit panjang ke belakang agar si as ini benar-benar masuk ke dalam bearing. Dan karena jaraknya terlalu jauh, maka bosing bekas tadi kita manfaatkan hanya untuk mengganjal. Ingat ya, bosing ini hanya untuk mengganjal. Dan saya berikan ring agar tidak langsung bergesekan dengan bodi yang menyebabkan berisik ya. Nah, seperti ini. Jadi bosing ini, bosing bekasnya hanya untuk mengganjal saja. Oke, di sini saya berikan sedikit ring lagi. Jangan lupa nanti dilem ya bagian si bearing tadi, supaya bearing tidak berlari-lari ataupun tidak keluar ya. Kita lem si bearingnya dengan si as, baik bagian depan maupun bagian belakang. Kita kencangkan dan kita akan coba ya. Oke, putarannya sudah mantap. Nah, ini dia sudah saya pasangkan ya. Nah, di sini bisa terlihat di sana bearingnya sudah saya lem ya. Jangan lupa dilem. Bearingnya dilem dengan si as agar tidak goyang. Terlihat ya. Nah, lihat ya, di sini kan dinamo dinding menggunakan dinamo sinkronis ya, ataupun dinamo swing. Jadi dia aman, dia tidak menggunakan gearbox, jadi tidak mengganggu dudukannya. Saatnya kita coba colokan dan mantap ya, berputar dengan baik. Kita coba tutup dan kita akan coba menggunakan baling-baling. Nah, lihat ya, dia tidak mengganggu. Kita kencangkan. Oke, saatnya kita coba menggunakan baling-baling, apakah mau berputar atau tidak. Kita kunci baling-balingnya dan kita siap colokan ke listrik. Ya, kita coba colokan hidup. Kita coba hidupkan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap sekali, putarannya pun kencang. Artinya pemasangannya berhasil. Jadi banyak triknya, Anda bisa pilih yang mana saja, terserah Anda. Untuk tengokan kanan kirinya Anda bisa lihat ya, dia tidak terganggu
karena dia tidak menggunakan gearbox, dia menggunakan dynamo swing. Artinya pemasangan bearing di luar berhasil. Dan bagi Anda yang ingin mencoba, silahkan ya. Semoga bermanfaat.